Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5 tentang cuaca. Subtema 3 perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran kedua. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. 2. Siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan benar. Hari ini kita akan belajar PPKN dan Bahasa Indonesia. Pelajaran pertama yaitu PPKN. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Siti bertanya pada Edo, tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Lalu Edo menjawab, di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Nah, Siti menjawab, di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Kemudian Edo berbicara, aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda adalah makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal ya. Di sini ada nomor 1 sampai 9 asal daerah Indonesia, kemudian tanaman apa sih yang tumbuh subur di daerah tersebut. Nah, nomor 1 daerah Jawa Tengah, nomor 2 daerah Jawa Barat, 3 Jawa Timur, 4 Aceh, 5 Jogja, 6 Sumatera Utara, 7 Sumatera Barat, 8 Sumatera Selatan, dan 9 Kalimantan Barat. Adapun tanaman yang tumbuh subur di Jawa Tengah adalah pohon jati, Jawa Barat tanaman tebu, Jawa Timur tanaman nyamplung, Aceh cempaka kuning, Yogyakarta jagung, Sumatera Utara pohon damat, Sumatera Barat kayu manis.
kemudian Sumatera Selatan duku, Kalimantan Barat pohon rotan. Nah ini ada beberapa contoh tanaman yang tumbuh subur di daerah masing-masing. Jadi tidak semua tanaman itu bisa tumbuh subur ya. Jadi tergantung tanah yang ada di daerah tersebut. Nah, senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati ya. Seperti tadi ada tanaman duku, itu hasilnya bisa kita nikmati. Ada tanaman sagu, itu juga hasilnya bisa kita nikmati sebagai bahan makanan. Nah, sekarang rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya, lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda karena Edo berasal dari Papua, jadi Edo bawanya papeda. Kemudian Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Ada Beni yang berasal dari Manado, ia membawa ikan dengan sambal dabu-dabu karena makanan khas daerah Manado itu sambal dabu-dabu. Kemudian Dayu berasal dari Bali, dia membawa sate lilit khas Bali. Adapun Lani membawa capcay, masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Nah, sekarang anak-anak kerjakan tugas yang pertama ya, yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, abu vulkanik berasal dari titik-titik. Nomor 2, abu vulkanik membuat tanaman menjadi titik-titik. Nomor 3, pohon jati tumbuh subur di daerah titik-titik. Nomor 4, tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah Aceh yaitu titik-titik-titik. Dan terakhir nomor 5, makanan khas daerah Manado adalah titik-titik-titik. Selanjutnya pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman untuk mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Sini ada surat ya dari Udin. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur mayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Nah, anak soleh dan soleha, ini adalah contoh penulisan surat dengan kalimat yang baik dan benar ya. Di sini Udin menceritakan bahwa neneknya sedang sakit. Kemudian Udin juga menceritakan bahwa di kampung nenek itu terdapat banyak sayur mayur. Apa saja yang termasuk sayur mayur? Yang termasuk sayur mayur itu ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Kemudian cuaca hujan yang sangat lebat membuat hasil panen itu menjadi gagal ya, tidak berhasil. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini ya. Sini
ada gambar tentang bagaimana hujan terjadi, kita akan menyusun gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Nah, ada gambar 1, 2, dan 3 ya. Gambar yang pertama itu adalah gambar yang tepat itu kita susun adalah nomor 2 dulu ya. Proses terjadinya hujan, yaitu air laut atau air sungai ataupun air danau itu menguap karena sinar matahari ya, menguap ke atas dan diserap oleh awan. Selanjutnya yang ketiga, nah jika air lautnya sudah penuh, maka awan akan mengeluarkan titik-titik air. Tapi sebelumnya awan putih itu berubah dulu menjadi awan hitam. Nah, tanda akan turun hujan itu contohnya awan menjadi hitam, angin menjadi lebih kencang. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar nomor 1, terjadinya proses hujan, yaitu turunnya titik-titik air dari awan yang gelap atau awan yang hitam. Nah, di sini akan Ibu simpulkan proses terjadinya hujan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami ya. Air yang ada di bumi meresap sehingga terbentuklah sebuah bendungan air. Air tersebut menguap ke atas ya. Air tersebut itu menguap karena adanya sinar matahari sehingga membentuk awan putih. Awan putih kemudian berubah menjadi awan hitam. Ya, tadinya awan putih dulu, tapi ketika sudah penuh dan akan terjadi proses hujan, awan itu berubah menjadi awan hitam. Setelah itu awan hitam mengeluarkan uap air menjadi butiran hujan. Nah, begini anak-anak proses terjadinya hujan. Menulis dapat membantu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Maka rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, sekarang kerjakan tugas kedua, yaitu bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 6, tuliskan jenis-jenis sayur mayur. Nah, ini ada di cerita Edo dan Udin ya. Maaf, ada di cerita Beni dan Udin ya. Tadi ada di suratnya Udin. Kemudian nomor 7, apa akibat cuaca hujan lebat untuk kebun sayur? Nah, jika hujan lebat turun terus-menerus, apa akibatnya terhadap kebun sayur? Apakah panennya berhasil atau gagal? Kemudian nomor 8, dari mana asalnya hujan? Nomor 9, air bumi yang menguap ke atas membentuk apa? Dan terakhir nomor 10, apa warna awan sebelum turun hujan? Nah, ini tadi sudah Ibu bahas ya. Ada juga di materi dengan kalimat yang mudah dimengerti. Ya, baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kedua hari ini telah selesai dengan mengucapkan kata alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.